Saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu ilmu politik. Kita sering mendengar tentang politik. Setiap pemilihan pemilu pasti ada kata politik. Di kehidupan di akademisi, itu ada ilmu yang dinamakan dengan ilmu politik. Seperti yang kita ketahui, ilmu politik ada dua kata, yaitu ilmu dan politik. Merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata ilmu dan kata politik. Ilmu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan tertentu. Dan kata politik di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Jika digabungkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu politik adalah ilmu tentang pranata politik, asas dan organisasi pemerintahan negara. Kemudian, menurut Profesor Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik adalah ilmu yang membahas tentang politik. Kemudian, ada dua hal yang paling penting dalam politik. Yang pertama adalah negara dan kekuasaan. Negara merupakan suatu organisasi yang memiliki tujuan. Dikatakan organisasi karena negara terdiri dari orang-orang yang memiliki tujuan. Seperti di Indonesia ini, kita mempunyai tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam negara mempunyai unsur, yaitu yang pertama adalah wilayah. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini mempunyai wilayah yang cukup luas, dari Sabang sampai Merauke. Itu merupakan unsur dari suatu negara. Kemudian yang kedua adalah penduduk. Seperti yang kita ketahui pula, Indonesia ini mempunyai penduduk yang sangat banyak. Dalam catatan, Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, dan itu merupakan unsur dari suatu negara. Yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah ini adalah orang-orang yang mengatur daripada penduduk untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat yaitu adalah kedaulatan. Selanjutnya adalah kekuasaan. Ada yang berpendapat bahwasanya kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan kemauan sendiri, sekalipun mengalami perlawanan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekuasaan adalah kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain. Dua hal tersebut, negara dan kekuasaan, merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam politik. Bahkan dapat dikatakan, jika tidak ada negara maka tidak ada kekuasaan. Ada yang mengatakan pula bahwa negara merupakan bagian dari sebuah kekuasaan. Kekuasaan ini merupakan suatu hal yang sangat melekat bagi pemerintah. Mengapa demikian? Karena pemerintah merupakan suatu golongan yang mengatur golongan lain, yaitu rakyat yang diatur olehnya. Kita sebagai rakyatnya adalah orang-orang yang diatur oleh pemerintahan yang sah. Cara dalam melaksanakan kekuasaan pun berbeda-beda. Ada cara yang lunak dan ada cara yang kasar. Cara yang paling lunak adalah dengan cara persuasi. Bisa kita ambil contoh ketika tidak memakai masker di tempat umum dan kita ditegur oleh petugas, dan oleh petugas tersebut kita diberitahu untuk memakai masker, dan itu merupakan contoh dari cara persuasi. Cara yang keras atau cara yang kasar dinilai menjadi cara yang paling ampuh untuk melaksanakan kekuasaan. Seperti contohnya adalah seorang pencuri yang mengambil barang orang lain dengan menggunakan cara kekerasan.